Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan kelima Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lalu firman Allah kepada Abram, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus,
Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus telah ada sebelum Abraham dan tetap ada bersama kita sampai selamanya. Hari ini kita masih merenungkan peristiwa perselisihan Yesus dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mengenai identitas Yesus, siapakah Dia sebenarnya. Begitu banyak ungkapan Yesus yang sulit mereka terima karena Ia berbicara mengenai hidup kekal bagi orang yang menuruti firman-Nya. Diperhadapkan dengan kematian yang telah dan akan menimpa siapapun terhadap para nabi di masa lalu dan semua orang yang hidup, maka semakin dalamlah perbedaan pendapat antara Yesus dan orang-orang Yahudi itu. Apalagi ketika Yesus berkata bahwa Ia telah ada sebelum Abraham. Memang janji Yesus mengenai hidup abadi bagi semua yang percaya kepadanya hanya bisa dipahami dalam konteks misteri Paskah Kristus. Itulah sengsara, wafat dan kebangkitannya. Orang-orang Yahudi sangat sulit menangkap dan mengerti perkataan Yesus mengenai hidup abadi karena mereka tidak mengimani Paskah Kristus. Mereka berkata bahwa para nabi telah mati, demikian juga Abraham, bapa leluhur mereka. Maka mereka tidak dapat menerima bahwa orang yang mengikuti firman Yesus tidak akan mati untuk selamanya. Bersyukurlah kita yang hidup di masa perjanjian baru, karena telah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh pewartaan Injil para Rasul. Kini kita mengerti bahwa janji Allah kepada Abraham akan tanah terjanji, bangsa yang besar dan berkat hidup yang kekal, semuanya terpenuhi dalam diri Kristus. Dalam Yesus kita menemukan tanah terjanji, tempat kita tinggal bersama Yesus di rumah Bapa. Dalam Yesus kita menjadi keluarga Allah, di mana Allah sebagai Bapa
dan kita bersaudara di dalam Yesus. Dalam Yesus, hidup kita melimpah berkat karena Roh Kudus-Nya dicurahkan di dalam hati kita. Jalan, kebenaran, dan hidup yang ditunjuk dan dijalani Yesus menjadi jalan, kebenaran, dan hidup kita. Perjalanan hidup kita di dunia ini menjadi begitu bermakna karena kita tahu dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi mengikuti Yesus ke rumah Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, susah dan senang, sengsara dan salib, serta kemenangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita karena bersandar pada penyelenggaraan Allah serta mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang tak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Paskah Kristus menjadi cita-cita dan harapan kita untuk bertahan dalam pergumulan hidup kita dan terus berjuang tanpa putus asa, karena percaya Yesus ada beserta kita. Dalam pesan Injil hari ini, Yesus telah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Janji Yesus bahwa Aku ada tidak lain adalah pewahyuan diri Allah yang telah mewahyukan kepada Musa siapa Allah yang mengutusnya. Dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku," atau Akulah Yahweh. Sebagaimana Yahweh menyertai Musa, demikian juga Yesus Sang Aku Ada menyertai kita selalu. Mari berjalan terus bersama Yesus di masa Prapaskah ini. Dikuatkanlah selalu iman kita akan penyertaan-Nya, dan lihatlah betapa pengorbanan kita tidak sia-sia, upaya dan kerja kita menjadi mulia saat dipersembahkan selalu untuk kemuliaan Tuhan, dan laku tapa serta puasa dan amal kita menjadi tanda cinta dan bakti kita kepada Tuhan dan sesama umat Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.